Bahrain datang ke Indonesia dengan posisi sebagai juara Piala Teluk tahun 2024 setelah mengalahkan Oman di final dengan skor 2-1. Piala Teluk adalah turnamen sepak bola yang dilaksanakan per 2 tahun sekali, yang khusus diikuti oleh negara-negara Teluk plus Yaman dan Irak. Jika kita bicara negara-negara Teluk, berarti kita bicara tentang 6 negara Arab kaya raya yang secara geografis terletak di semenanjung Arabia dan berbatasan langsung dengan Teluk Persia: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Sedangkan Iran, meskipun memiliki garis pantai di Teluk Persia seperti halnya negara-negara Arab, namun tidak termasuk dalam Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC). Karena pertama, Iran bukan negara Arab. Kedua, Iran menggunakan bahasa Persia, tidak seperti semua negara-negara Teluk yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, Iran justru seringkali dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Teluk. Secara umum, negara-negara Teluk adalah negara-negara Arab, namun tidak semua negara-negara Arab di Timur Tengah disebut negara Teluk. Misalnya Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina adalah negara-negara Arab, tetapi bukan negara-negara Teluk. Di hamparan luas dunia Arab, hanya ada 6 negara yang berperan sebagai kaisar ekonomi, aristokrat keuangan, dan raja-raja minyak dunia. Merekalah negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk. Mereka bisa dianalogikan sebagai negara Arab kelas 1, negara para sultan dengan sumber daya minyak melimpah, bahkan berkembang menjadi pusat keuangan dunia. Sementara negara-negara Arab lainnya jauh lebih miskin. Yaman adalah salah satu contoh anomali. Yaman termasuk salah satu negara miskin, bukan saja untuk di Arab, tetapi salah satu negara termiskin di dunia, dengan produk domestik bruto hanya sekitar 21 miliar US dollar. Kondisi ekonomi negara ini sangat buruk akibat kombinasi perang saudara yang berkepanjangan, ketidakstabilan politik, kelangkaan sumber daya, kondisi tanah yang gersang, dan buruknya tata kelola. Karena kondisi yang memprihatinkan itulah, maka banyak dari penduduk Yaman melakukan migrasi ke berbagai negara, bahkan sampai ke Indonesia. Dalam sepak bola, Indonesia bisa dikatakan hampir tidak pernah menang melawan negara-negara Teluk. Arab Saudi, Kuwait, dan juga Bahrain adalah negara-negara yang sering membuat timnas Indonesia menderita. Superioritas negara-negara Teluk bukan saja dalam sepak bola, tapi juga dalam ekonomi politik, mengingat banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara Teluk di sektor-sektor informal. Oleh karenanya, Indonesia cenderung lebih inferior ketika berhadapan dengan negara-negara Arab, khususnya negara-negara Teluk. Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga sangat mempengaruhi bagaimana narasi superioritas itu dibangun. Begitupun dalam organisasi konferensi Islam yang juga diikuti Indonesia, negara-negara Teluk memainkan peran dominan dalam keputusan-keputusan penting, sementara Indonesia cenderung lebih pasif. Meskipun berstatus sebagai negara muslim terbesar, namun Indonesia tidak pernah melihat organisasi konferensi Islam atau Dewan Kerjasama Negara-Negara Islam Dunia sebagai panggung politik yang bisa diberdayakan maksimal. Pertama, karena memang Indonesia tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Indonesia adalah negara multiagama, multietnis, berbasis demokrasi. Yang kedua, organisasi konferensi Islam seringkali gagal bahkan untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka sendiri. Konflik Israel-Palestina, krisis Yaman, persoalan Suriah, konflik Arab Saudi-Iran, dan masih banyak lagi. Artinya organisasi ini belum menjadi kekuatan politik yang benar-benar ideal. Hubungan Indonesia dan negara-negara Teluk cukup baik, tapi dalam hal ekonomi bisa dikatakan tidak terlalu dekat. Karena dari 5 negara dengan modal investasi terbanyak di Indonesia, tidak satupun ada dari negara-negara Teluk. Singapura, Jepang, China, Hong Kong, dan Amerika Serikat masih yang terbesar. Artinya, meskipun negara-negara Teluk sangat kaya raya, namun Indonesia belum menjadi prioritas investasi. Dalam pertarungan geopolitik di Timur Tengah antara Arab Saudi mewakili negara-negara Teluk versus Iran dan gerbong-gerbongnya, Indonesia juga bersikap netral. Salah satu alasannya karena Indonesia tidak mempunyai kepentingan strategis di kawasan itu. Ketika timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dalam pertandingan tandang dan menang 2-0 saat bermain di Jakarta,
kemudian melakukan hal yang sama terhadap Bahrain, seri dan menang di kandang. Itu adalah sebuah momentum. Dua wakil negara Teluk tersungkur di Jakarta. Artinya Indonesia bukan lagi lumbung gol yang mulai dikalahkan, tapi bisa menjadi ancaman besar. Ini kabar gembira bukan saja untuk negara ini, tapi juga untuk sepak bola Asia Tenggara yang selama ini selalu subordinat ketika berhadapan dengan negara-negara Teluk. Bagaimanapun juga, pengaruh negara-negara Teluk dalam sepak bola Asia sangat kuat. Mereka bahkan cukup dominan dalam kepengurusan organisasi sepak bola Asia dan termasuk sangat aktif dalam investasi olahraga. Sejumlah klub-klub besar dunia dari Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Everton, dan Malaga dimiliki oleh para pembesar-pembesar Teluk. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain memiliki implikasi politik yang lebih luas daripada sekedar hasil pertandingan di lapangan. Pertama, kemenangan ini menegaskan bahwa dominasi negara-negara Teluk terhadap timnas sepak bola Asia Tenggara tidak bersifat mutlak. Kedua, dalam konteks diplomasi olahraga, kemenangan ini juga menjadi simbol dari perubahan dinamika di Asia, yang mana dominasi lama dari negara-negara kaya minyak mulai mendapatkan tantangan dari negara-negara lain yang berkembang pesat secara ekonomi dan sosial. Superioritas negara-negara Asia Barat dan Asia Timur terhadap negara-negara di Asia Tenggara telah berlangsung sejak beberapa dekade. Kemenangan ini mengubah situasi. Paling tidak ada optimisme yang muncul, ada kepercayaan diri yang dibangun. Bukan saja untuk tim nasional Indonesia, tapi juga untuk semua negara di Asia Tenggara. Jika kita bisa, yang lain juga pasti bisa. Dan itu sangat natural, seperti misalnya ketika beberapa negara saling bersaing dalam perlombaan senjata, satu negara unggul lebih dulu, maka negara-negara tetangganya yang lain akan berlomba-lomba untuk memperkuat diri. Itulah yang dinamakan security dilemma. Arab Saudi kalah, Bahrain kini juga kalah. Kegagalan itu seperti mengulang peristiwa beberapa tahun lalu, ketika negara-negara Teluk berkali-kali gagal mempengaruhi Indonesia untuk bergabung dalam aliansi politik melawan Iran. Ada tarik-menarik kepentingan geopolitik yang kompleks di luar sepak bola. Di saat negara-negara Teluk terus memperluas pengaruhnya, baik melalui ekonomi, politik maupun aliansi strategis, Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai negara yang bebas dan aktif. Hal ini terlihat jelas dalam keputusan Indonesia untuk menolak ajakan Arab Saudi bergabung dalam Islamic Military Counter-Terrorism atau aliansi militer negara-negara Islam kontra terorisme. Sebuah langkah yang menegaskan prinsip non-blok yang telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa dekade. Indonesia melihat pertarungan politik Arab Saudi dan Iran sebagai konflik antara dua negara yang saling memperebutkan pengaruh di Timur Tengah, dan Indonesia tidak punya kepentingan apapun dalam konflik di dua negara ini. Dalam sepak bola, Indonesia sudah mengalahkan Arab Saudi, sudah mengalahkan Bahrain yang merupakan juara Piala Teluk. Tapi Indonesia masih belum bisa mencapai level ekonomi yang setara dengan negara-negara itu. Penting untuk dicatat, sepak bola sebagai soft power menjadi salah satu alat propaganda yang bisa digunakan untuk mempertahankan legitimasi sosial, sebagaimana terlihat dari investasi besar-besaran Arab Saudi dan Qatar dalam industri sepak bola dunia. Tetapi superioritas tersebut tidak selalu mencerminkan stabilitas politik, sebagaimana terlihat dalam kegagalan negara-negara Teluk untuk menyatukan visi mereka dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Belum lagi jika kita bicara soal friksi politik antara Iran dan Arab Saudi yang rentan menyeret negara-negara Arab terlibat dalam konflik besar. Di tengah dominasi kekuatan minyak dan gas alam negara-negara Teluk, mereka juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kejayaan finansial mereka. Kekhawatiran akan menipisnya cadangan minyak dan semakin terbukanya peluang energi terbarukan. Bagaimanapun juga, ketergantungan pada ekspor minyak sebagai sumber utama pendapatan semakin dikurangi, terutama ketika dunia mulai beralih ke energi bersih dan menekan penggunaan bahan bakar fosil. Negara-negara Teluk juga melakukan evolusi dengan diversifikasi ekonomi. Dalam konteks sepak bola, kemenangan Indonesia atas Bahrain menunjukkan keberanian dan daya saing yang bisa diinterpretasikan peningkatan kepercayaan diri. Tidak peduli kita menggunakan strategi apa, apakah dengan memanggil pulang para diaspora atau dengan cara apapun, selama itu tidak melanggar ketentuan internasional, maka semua diperbolehkan. Karena
Membebaskan diri dari inferioritas jauh lebih penting, memberikan kepercayaan diri bahwa negara ini bisa bersaing, bukan saja dalam konteks sepak bola, tapi juga dalam politik dan diplomasi internasional. Kemenangan Indonesia atas Saudi dan Bahrain sedikit banyak juga ikut berdampak pada negara-negara Teluk itu sendiri. Bagaimanapun juga, negara-negara Teluk sudah lama menggunakan sepak bola sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi sosialnya di dunia. Mereka terlibat dalam banyak investasi olahraga ketika tim nasional mereka mengalami kekalahan dari negara yang selama ini mereka anggap lebih lemah. Artinya, narasi inferioritas itu mulai runtuh.